Terima kasih atas kesempatannya. Kalau tadi dari pengenalan sedikitnya mengenai company profile kami dari Bethsaida. Sekarang pagi hari ini saya diberikan kesempatan untuk membawakan sedikit materi tentang vaksinasi COVID-19 dan mungkin beberapa efek sampingnya. Saya percaya mungkin ada banyak beberapa Bapak Ibu di sini yang mungkin sudah agak penasaran dan ingin tahu mungkin lebih lanjut. Mari kita bahas satu persatu. Dan ini akan materinya saya bawakan secara santai saja. Jika nanti ada pertanyaan silakan ditanyakan. Mengingat karena ini materi yang masih tergolong baru dan saya percaya mungkin masih ada beberapa yang skeptis soal vaksin di sini ya. Kita lanjutkan saja. Oke, ini akan saya bawakan sedikit, mungkin kita kilas balik latar belakang sedikit mengenai kejadian pandemi COVID-19 ini. Ini bahkan menjadi sebuah sindemi ketika pandemi ini sudah mempengaruhi tingkat sosial dan ekonomi dari masyarakat dunia ini ya. Jadi ini kalau kita lihat perhatikan di tahun sekitar kejadiannya di tahun 2019 awalnya waktu itu ya, ditemukan beberapa gejala pneumonia yang masih belum jelas waktu itu penyebabnya apa. Yang jelas virus, tapi belum tahu waktu itu virusnya apa. Kemudian di tahun 2020 ya ditemukan ternyata karena coronavirus, dan ternyata di tahun Februari 2020 WHO menetapkan waktu itu yang coronavirusnya menjadi namanya COVID-19, diambil dari 2019-nya itu. Dan di bulan Maret 2020 waktu itu Menteri Kesehatan kita menetapkan melaporkan ada kasus COVID-19 ditemukan di Indonesia, dan kemudian di tahun bulan April 2020 penetapan kepresidenan tahun 2020 menetapkan COVID-19 waktu itu menjadi sebuah bencana nasional hingga saat ini. Nah, ini adalah mungkin sekilas tentang update angka kematian COVID-19 ya. Ini saya ambil kutip dari WHO per April 2021. Jadi kalau bisa dibilang ini salah satu yang paling update ya beberapa waktu lalu. Jadi ini sekilas saja, mungkin kita lihat grafiknya di sini bahwa memang terjadi sedikit penurunan angka kematian tentang COVID-19 itu kisaran sekitar 22 Februari waktu itu ya. Setelah itu memang ada sedikit meningkat, tapi kalau kita perhatikan bahwa grafik ini belum turun yang secara signifikan, sehingga memang pentingnya masih kita menerapkan protokol kesehatan dan terutama vaksinasi ini. Nah, ini kisaran kilas balik dulu mengenai, mungkin Bapak Ibu juga sudah tahu bahwa gejala COVID-19 itu ya paling sering memang karena gejalanya demam, sering kita temukan ya. Selain dari demam juga ada gejala lain seperti batuk. Batuk yang kering itu lebih sering dibandingkan batuk yang berdahak. Selain itu juga ada gejala sering lainnya, berikutnya adalah badan lemas. Jadi badan lemas, kemudian yang terakhir adalah gejala berikut banyaknya adalah gangguan pernafasan, yaitu sesak nafas sekitar 18%-an. Nah, selain daripada gejala-gejala ini, tidak sedikit juga orang-orang, beberapa pasien ditemukan juga tanpa gejala. Jadi misalkan ternyata dia tidak ada mengalami gejala, kalau dicek PCR-nya bisa positif. Nah, orang-orang di sinilah yang sering kita dengar dulu OTG itu ya. Nah, ternyata juga ada gejala-gejala lain yang dimana mungkin pasien ini tidak merasakan gejala, tapi kalau dicek mungkin saturasi atau oksigennya ternyata sudah mengalami penurunan. Nah, orang-orang di sini gejala ini yang disebut juga dengan happy hypoxia ya, di mana pasien baik-baik saja, tapi kalau misalkan dicek saturasinya atau oksigennya sudah mengalami turun ya, makanya happy, dibilangnya tidak ada gejala begitu. Ini mengenai cara penularan penyakit COVID-19 ini ya. Jadi kalau misalkan kita bilang inkubasi itu memang rata-rata COVID-19 ini 5-6 hari. Tapi ada juga yang pasien bisa inkubasinya lama, sekitar kisaran sampai 14 hari. Jadi memang tidak menentu setiap pasien dengan COVID-19 inkubasinya. Tapi kalau bisa kita bilang range-nya antara sampai 1-14 hari. Dan umumnya memang ada gejala simptomatik dan ditularkannya melalui micro droplets. Kenapa dibilang micro? Walaupun dia bersifat droplet atau uap air atau cairan seperti itu ya, yang ditularkan melalui saluran nafas, tapi ternyata tingkat infeksiusnya atau penyebarannya ternyata sangat tinggi, sehingga
tidak memungkinkan kalau misalkan droplet biasa sangat menular seperti itu. Jadi kita ngomongnya micro droplet. Dan ini memang didapatkan dari kontak-kontak walaupun secara langsung, tapi juga ada kontak benda mati atau permukaan yang benda-benda yang terkontaminasi ya. Yang misalkan kita habis bersin, kemudian uap air atau droplet itu nyangkut di meja itu dipegang sama orang lain, bisa kena orang lain tersebut, begitu contohnya ya. Selain itu juga transmisi lainnya bisa melalui airborne atau saat prosedur jarak dekat ya, misalkan dokter lagi tindakan bronkoskopi atau intubasi dan lain-lain, itu kan sangat erat dekat kontaknya dengan pasien jalur nafasnya, itu bisa kena dari seperti itu. Kemudian juga bisa di kondisi public transportasi atau kondisi tempat publik atau tempat umum. Contohnya misalkan ventilasi yang kurang baik, contohnya dia di ruang tertutup ya, ber-AC, itu juga memungkinkan penyebaran karena kan AC udaranya muter di dalam situ ya, kena orang sebelahnya gitu bisa. Oke, ini adalah upaya pengendalian COVID-19 pandemi ini ya. Saya yakin Bapak dan Ibu juga sudah sering mendengar tentang upaya pengendalian protokol kesehatan ini ya. Sudah berkali-kali juga dicanangkan atau diumumkan oleh Kementerian Kesehatan atau tingkat tenaga medis lainnya ya. Tapi yang mungkin yang agak sulit di sini adalah membiasakan diri ya. Kadang kita tahu teorinya tapi untuk melakukan prakteknya itu susah sekali ya. Jadi memang protokol kesehatan ini memang harus dilakukan bukan dari ajakan orang lain, tanpa melihat orang lain, tapi harus dimulai dari diri sendiri. Ibaratnya adalah ketika kalau bukan kita siapa lagi, kalau bukan mulai dari kita siapa lagi. Nah itu ya, jadi selain daripada physical distancing ya, kalau bisa dibilang ini jangan social distancing, walaupun kita secara fisik jauh-jauhan tapi secara sosial harus tetap dekat ya, apalagi lagi puasa ya. Jadi secara fisik aja kita berjauhannya, jadi minimal 1 meter berjarak dengan satu yang lain, kemudian melakukan cuci tangan secara rutinnya, jangan lupa kemudian gunakan masker kalau kita keluar ya. Kemudian ada juga upaya pengendalian tambahan ya. Di luar dari protokol kesehatan yang bisa dilakukan saat ini adalah melakukan vaksinasi. Sebenarnya apa sih vaksinasi itu, akan kita mulai ya di sini. Jadi sebenarnya vaksin itu adalah sebuah sediaan yang ditujukan untuk membentuk suatu imunitas atau daya tahan tubuh kita terhadap penyakit-penyakit tertentu. Dia caranya adalah dia akan menstimulasi badan kita untuk membuat sebuah antibodi atau perlawanan tertentu, sehingga nantinya amit-amit kita jika terkena infeksi penyakit tersebut, kita sudah tahu bagaimana cara mengatasi penyakit tersebut karena sudah punya antibodinya atau daya tahan tubuh itu. Nah, ini overview mengenai bagaimana sih sebenarnya vaksin itu bekerja. Kalau kita lihat di sini, yang bagian pertama yang di atas ini adalah sebuah mekanisme di mana tubuh kita terkena infeksi secara alami atau tanpa vaksinnya. Misalkan ini, kita pertama kali first exposure to the disease. Jadi misalkan amit-amit kita kena virus COVID itu. Kemudian kita sakit, you get sick. Jadi kita terinfeksi dan kita sakit. Setelah itu tubuh kita ini pintar ya, hebat. Tuhan itu menciptakan tubuh kita itu hebat sekali ya. Dia bisa membuat kita badan kita menciptakan sebuah reaksi daya tahan tubuh atau imunitas. Dan hebatnya lagi, imunitas itu bisa diingat oleh tubuh kita. Jadi tubuh kita tidak semerta-merta melupakan. Jadi misalkan hari ini saya mengerjakan sesuatu, besok saya lupa. Ibaratnya begitu. Tidak. Besok dia bisa ingat lagi. Jadi ketika kedua kalinya dia sudah terkena dengan penyakit yang sama, dia bisa beradaptasi menggunakan daya tahan yang lama. Contekannya ya, dia lihat, dia copy, dia paste di saat terinfeksi kedua kali, jadi dia tidak sakit lagi. Itu kira-kira overview-nya. Tapi itu kalau misalkan pasiennya kena COVID ya, atau misalkan kena terinfeksi pertama kali secara alamiah. Ini yang kedua, bagian kedua ini adalah bagian ketika kita mendapatkan vaksinasi. Perbedaannya di mana? Yang pertama, kita belum sakit, kita belum terkena infeksinya atau belum terkena virusnya. Kita dalam keadaan sehat, kita mendapatkan vaksinasi. Tujuannya sama, adalah menciptakan daya tahan tubuh seperti yang tadi itu, di mana daya tahan tubuh nanti akan digunakan
saat kita mendapatkan infeksi yang asli atau virus yang asli, sehingga nantinya ketika kita mendapatkan infeksi itu kita sudah mempunyai daya tahan tubuh yang sudah diingat sebelumnya. Itulah tujuannya vaksinasi. Jadi di sini ya kita bukan memasukkan sebuah imunitas atau daya tahan atau antibodinya itu, tapi kita membuat atau membiasakan tubuh kita untuk mengingat antibodi itu, atau menciptakannya sendiri ya. Itu caranya. Nah, ini tujuan vaksinasi COVID-19. Yang pertama adalah membentuk sebuah kekebalan yang secara masif atau secara kelompok atau klaster. Kemudian kedua adalah menurunkan tingkat penyakit atau kematian akibat COVID. Kemudian ketiga, melindungi dan memperkuat sistem kesehatan secara menyeluruh. Kemudian keempat adalah tentunya menjaga produktivitas dan minimalisasi dampak sosial dan pandemi ya. Yaitu kita tahu ya COVID-19 ini selain daripada kesehatan tapi dampaknya ke sosial ekonomi juga sudah sangat besar sekali, dan secepat mungkin tidak ada yang tidak mau prolong inilah, semuanya akan mau mengakhiri pandemi ini gitu. Nah, ini overview sedikit mengenai tipe imunisasi atau vaksinasi. Jadi ada dua ya, secara garis besar ada pasif dan aktif. Kalau yang pasif itu dia seperti tadi, kalau yang tadi kan kita membuat tubuh kita mengingat sendiri antibodinya ya, menciptakan sendiri. Kalau yang pasif ini artinya dia yang ngirimin yang vaksin yang sudah tercipta antibodinya. Jadi ngasih barang jadi, ibaratnya begitu. Transfer antibodi orang-orang. Dia bersifat sementara. Contohnya misalkan dia ada transplasenta ibu dan anak, meskipun ini sangat jarang ya, agak sulit. Biasanya yang kita gunakan adalah jenis yang aktif ini ya. Dia akan menciptakan sistem imun yang bersifat antigen specific humoral atau membentuk sebuah imunitas yang bersifat cellular immunity. Jadi kenapa bersifat proteksinya lama atau lifetime? Ketika yang tadi saya bilang ya, jadi ketika pasien itu sakit atau kita orang ini sakit atau kena virus yang asli, dia sudah mengingat, dia tinggal buka memori dia yang sebelumnya, dia tinggal menggunakan memori yang itu, ketika kena lagi exposure ya dia tinggal buka dan melakukan antibodinya yang itu yang sudah diingat ya. Makanya bersifat lifetime atau proteksinya lama. Sumbernya ya vaksinasi atau infeksi. Berikutnya ini adalah sedikit perbedaan vaksin saja tentang obat ya. Siapa sih yang mendapatkannya? Kalau vaksin rata-rata orangnya masih sehat ya, kayak tadi ya, belum sakit kita kasih vaksin. Kalau obat ya dikasih kalau pasiennya udah sakit. Kemudian mengapa ya kalau vaksin untuk mencegah jangan sampai sakit. Kalau obat ya kita untuk mengobati penyakitnya. Kemudian berikutnya, ini terlalu banyak ya. Kapan mendapatkan? Nah, misalkan kalau vaksin itu biasanya untuk orang-orang tertentu yang misalkan resiko tinggi. Contohnya misalkan pada umur tertentu atau sudah ketentuannya vaksin. Kemudian kalau misalkan pasiennya atau orang-orangnya dalam keadaan dengan tempat-tempat yang tertentu yang memang angka kejadiannya tinggi. Misalkan kita lagi begini, pandeminya lagi tinggi ya kita mendapatkan vaksin seperti itu. Kalau obat ya kita dapatnya waktu kita sakit ya. Nah, berikutnya adalah mungkin ini adalah sedikit overview yang saya dapatkan dari Kementerian Kesehatan untuk pentahapan kelompok prioritas siapa saja yang menerima vaksin. Yang pertama petugas kesehatannya karena paparannya paling tinggi, kemudian pekerja sosial lainnya, nomor 2 ya petugas publik misalkan polisi, pemadam kebakaran yang sehari-hari mungkin kontak dengan orang-orang banyak. Kemudian ketiga masyarakat rentannya, ini biasanya dengan masyarakat yang tinggalnya di tempat-tempat yang memang resiko penularannya tinggi. Kemudian yang keempat adalah masyarakat lainnya. Nah, ini kita bahas sedikit mengenai apa sih KIPI. Jadi KIPI itu merupakan kejadian ikutan pasca imunisasi. Sebelum vaksin COVID-19 sebenarnya KIPI sudah dikenal di dunia kesehatan atau vaksin ya. Jadi KIPI ini merupakan sebuah kejadian setelah karena dia imunisasi yang menjadi perhatian dan diduga berhubungan dengan imunisasi. Jadi sebenarnya bukan karena dia sakit penyakit itu, tapi memang karena vaksinasinya. Nah, jadi sebenarnya tapi jangan khawatir, walaupun dia berkaitan dengan vaksinasinya, tapi ternyata kejadian KIPI ini memang angkanya tidak besar atau sangat minim. Nah,
Yang kita bahas di sini adalah yang vaksinasi COVID-19. Jadi memang bisa terjadi beberapa reaksi akibat vaksinasi. Yang paling sering memang karena yang reaksi lokal. Contohnya lokal itu sebatas di lokasi vaksinasi ya, misalkan tangannya jadi atau lengan yang disuntik menjadi nyeri atau bengkak, kemudian kemerahan, kemudian nyeri dan lain-lain. Tapi bisa juga terjadi reaksi sistemik atau satu badan. Contohnya misalkan pasiennya jadi demam karena demam beberapa hari karena vaksin, kemudian bisa sakit-sakit badan ya, nyeri-nyeri, kemudian jadi lemes badannya, jadi kurang nafsu makan, jadi pusing. Kemudian juga terdapat beberapa reaksi lainnya yang walaupun angkanya sangat kecil tapi bisa mungkin terjadi. Contohnya reaksi alergi. Alergi ini paling seringnya, maksudnya diantara yang lainnya. Jadi pasiennya alergi karena vaksinnya. Nah ini gambarannya ya, jadi ini namanya reaksi lokalnya akibat vaksinasinya. Contohnya yang tadi ya, misalkan lokasi lengannya itu menjadi nyeri, jadi bengkak, jadi merah itu ya. Walaupun jarang, tapi sebenarnya sangat jarang yang kayak saya bilang tadi, gejala yang serius atau yang satu badan tuh sangat jarang terjadi. Yang ini yang paling sering reaksi lokal ini, tapi itu juga dibandingkan sama kasus yang berhasil itu juga jarang. Jadi sebenarnya bisa dibilang vaksin itu tergolong aman, jangan terlalu khawatir. Nah ini adalah overview sedikit ya, tanda dan gejala anafilaktik. Ini yang kasus yang tadi saya bilang yang reaksi alergi shock anafilaktik ya, yang paling jarang reaksi alerginya ya. Gejalanya bisa sesak nafas, itu akibat reaksi alergi, kemudian tekanan darahnya menurun, hipotensi kita bilang ya, kemudian dan lain-lainnya. Ini reaksi alergi yang serius tapi sangat jarang terjadi. Oke, ini beberapa overview ya, melanjutkan ini beberapa overview mengenai jenis-jenis vaksinasi COVID yang kita sering dengar lah di masyarakat ya. Ada Pfizer, ada AstraZeneca, or something else yang banyak yang lainnya, jenis-jenis lainnya yang mungkin di Indonesia saat ini kita dapatnya yang Sinovac ya, di sini belum kita masukkan yang Sinovac. Tapi intinya apapun itu jenis vaksinnya, Bapak Ibu, bahwa kita lihat di sini satu persamaannya adalah yang kita kuning-kuningin di sini ya, bahwa proteksi daripada angka kematian di rumah sakit 100%. Jadi apapun jenis vaksinnya, dimanapun kita mendapatkan vaksinnya, tujuannya adalah satu, menurunkan angka kematian, dan itu memang di sini kita lihat angkanya ya, efektif. Next. Oke. Berikutnya ini kita masuk yang sesi terakhir, mungkin akan saya daripada bertele-tele lagi teorinya, mungkin saya buat dalam saya melampirkan mungkin beberapa pertanyaan saja yang mungkin Bapak Ibu sering tanyakan ya, mitos atau fakta, biar lebih tidak bosan. Yang pertama, vaksin COVID-19 berisi virus yang dilemahkan. Mitos. Kenapa? Karena sebenarnya semua vaksin COVID-19 itu yang sedang saat ini dikembangkannya dalam tanda kutip memang mengandung bagian atau partikel dari beberapa virus. Tapi sebenarnya virus itu akan bersifat tidak aktif, atau bukan yang sekedar misalkan ini pasien COVID ya, kemudian kita ambil virusnya satu mentah-mentah satu badan kita kasihkan ke pasien yang sehat. Tidak seperti itu. Artinya yang disuntikan dalam bentuk vaksin ini memang yang sudah tidak aktif dan sudah diukur supaya dia tidak mengakibatkan sebuah infeksi total pada pasien yang sehat, seperti itu. Jadi jangan terlalu skeptis atau bilang ini kan sebenarnya isinya virus, tapi itu hanya sedikit bagiannya saja begitu, dan sudah diukur. Nah, kemudian mitos atau fakta berikutnya adalah vaksin sebenarnya menyebabkan positif. Benar atau tidak? Mitos. Ya kenapa? Sebenarnya prinsip vaksin ini adalah memasukkan tadi ya partikel yang sudah mati atau yang tidak aktif, sehingga nantinya ketika masuk ke dalam tubuh pasien yang sehat, dia tidak akan menyebabkan sebuah reaksi sehingga dia bisa berkembang biak.
sehingga nantinya tidak akan menyebabkan bisa jadi swab PCR-nya positif. Tapi kalau dicek antibody, ya namanya antibody itu adalah anti lawannya si virus, bisa positif. Itu memang tujuannya ya, ketika kita mendapatkan antibodinya positif, antigennya yang negatif, seperti itu tujuannya. Nah ini ya, vaksin menyebabkan swab PCR atau antigen menjadi positif, betul atau tidak? Mitos, seperti yang saya bilangnya, tujuannya adalah antibodinya positif, antigennya negatif, begitu. Vaksin menyebabkan rapid antibody reaktif. Fakta, memang kenapa? Karena ketika kita memeriksa rapid sebenarnya adalah salah satu yang diperiksa antibody. Seperti yang saya bilang tadi, tujuan vaksin adalah antibody positif, antigen negatif ya. Jadi kalau misalkan antibodinya positif, gimana dok? Justru bagus, artinya vaksinnya bereaksi dengan baik, menciptakan sebuah antibody dengan baik, gitu ya. Setelah vaksin harus isolasi, betul atau tidak? Jawabannya tidak sebenarnya. Kenapa? Karena setelah pasien itu disuntik, sebenarnya vaksin vaksin itu tidak akan menyebabkan sebuah reaksi infeksi total, sehingga tidak akan menular. Misalkan kita habis disuntik, bisa nggak menularkan pasien lain? Sebenarnya tidak. Jadi sebenarnya tidak perlu isolasi, karena kita tidak berbahaya untuk lingkungan sekitar. Ini ya, vaksin COVID-19 diisi microchip. Wah ini banyak ya teori-teori ini ya. Sebenarnya vaksin disuntikan ke dalam tubuh, microchip tersebut tidak cukup kecil untuk dimasukkan ke dalam jarum suntik. Ya saya sebenarnya bukan background IT, tidak tahu semikro apa sih chip itu sehingga cukup kecil untuk dimasukkan ke dalam speed atau suntikannya. Tapi intinya kalau Bapak Ibu mungkin pernah melihat jarum suntik ya, zaman sekarang tuh udah gak kayak zaman dulu Bapak Ibu. Kayak zaman dulu pakai suntikan yang besi itu ya, yang besar banget gitu. Sekarang itu suntikan sama kelingking aja kecilan sama suntikan ya. Jadi sangat-sangat kecil sekali, tujuannya memang tidak terlalu sakit. Jadi kalau bisa dibilang microchip harusnya tidak cukup kecil untuk masuk ke dalam jarum suntik ini. Berikutnya habis ya. Next mas. Sorry. Next. Udah. Oke. Berikutnya, vaksin COVID-19 berbahaya karena belum selesai uji klinis. Wah, banyak ini ya Bapak Ibu ya, kalau ditanya udah vaksin belum? Belum, tunggu dulu aja. Lu vaksin dulu, gua mau lihat lu kejang apa enggak gitu. Biasanya banyak banget yang ngomong gitu ya. Ya, sebenarnya begini. Pada intinya, semua jenis vaksin COVID-19 yang sudah beredar di pasaran sebenarnya sudah melewati sebuah tahap pengembangan vaksin atau sudah mendapatkan izin dari BPOM. Jadi apabila saya yakin dan percaya BPOM kalau sudah mengeluarkan izin terbit, itu artinya memang sudah mereka melakukan sebuah pengujian yang efektif. Jadi sebenarnya walaupun sedang berlangsung juga ya uji klinis tahap 3, tapi sebenarnya sudah dibuktikan cukup efektif dan aman untuk didapatkan masyarakat ya. Buktinya misalkan saya sudah vaksin ya, saya sih sekarang baik-baik saja. Jadi jangan terlalu khawatir. Nah berikutnya, percuma vaksin COVID-19 karena tetap protokol kesehatan walaupun sudah divaksin. Jawabannya adalah mitos, jangan seperti itu ya. Walaupun memang kita sudah vaksin, kita harus tetap menerapkan protokol kesehatan, itu tetap penting. Walaupun vaksinasi saat ini belum 100% mengurangi gejala ya, karena memang semuanya belum divaksin memang. Tapi semakin banyak yang tidak mau divaksin, semakin lama pengendalian pandemi ini. Karena seperti yang saya bilang tadi, tujuannya adalah mendapatkan imunitas secara massal, bukan perorangan. Jadi walaupun satu orang sudah divaksin, itu tidak akan berpengaruh besar apabila sekelilingnya tidak divaksin. Tujuannya adalah massal, sehingga kita menyetop atau menghentikan sebuah resiko mutasi daripada virus tersebut. Jadi semakin banyak yang divaksin, semakin efektif atau semakin cepat pengendalian pandemi ini. Dan terutama juga tetap ya, protokol kesehatan tetap harus. Nah ini ada sedikit saya tambahkan jurnal ya. Ini adalah sebuah
prediksi penelitian ya, apabila vaksinasi dilakukan dalam 7 tahun ya, itu akan sangat menurunkan pengendalian atau angka penyakit COVID-19 ini ya. Jadi memang harus secara massal dilakukannya. Oke, sekian dari saya kembalikan mungkin ke Bu Dila, silakan. Terima kasih.